Ya, baik saudara yang dikasihi Tuhan, sampai berjumpa lagi dengan saya dalam program KKA Bertumbuh. Ya, KKA Bertumbuh, kelompok keluarga Allah bertumbuh. Jadi keluarga yang bahagia, yang bertumbuh dalam firman Tuhan, itulah maksud daripada program ini supaya ayah, bunda, dan juga anak-anak boleh mengenal Tuhan dengan baik. Saudaraku, dalam program yang kali ini kita mau belajar tentang Yesus dari mana dan mau kemana. Ya, saudara, Yesus itu dari mana sih dan dia mau kemana gitu ya. Jadi ada banyak pro dan kontra barangkali tentang siapa Yesus ya. Tetapi ada juga orang sudah mengerti bahwa Yesus adalah seorang nabi, Yesus seorang master, seorang guru dan sebagainya. Yesus sebagai raja, Yesus sebagai Tuhan. Ya, banyak versi, banyak kacamata yang melihat dengan cara kacamata yang mungkin berbeda-beda sudut pandangnya ya. Saudara, bahkan beberapa agama sudah menyinggung tentang siapa Yesus ini. Ya, ada yang percaya Yesus itu Tuhan, ada yang tidak percaya Yesus Tuhan, Yesus hanya nabi saja, seperti itu saudara ya. Saudaraku, ya satu hal bahwa bagi saya secara pribadi, saya Pendeta Doris Yanturi dalam program KKA Bertumbuh kali ini, saya merasa diberkati dengan firman Tuhan dalam Yohanes pasal 8 ya, Yohanes pasal 8 ayat 21 ya, ayat 21 sampai ayat 29 saudara ya. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 21 sampai ayat yang ke-29. Bagaimana firman Tuhan berkata di dalam nats ini saudara ya. Perhatikan baik-baik. Yesus bukan dari dunia ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka. Ya, ayat yang ke-25 masih. Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanan Rumah Lu Ministry kali ini, di dalam program KKA Bertumbuh, saudara, saya berdoa kepada saudara bahwa setiap kita adalah orang-orang yang sudah diberkati Tuhan. Ya, banyak orang diberkati Tuhan, yang mengenal Tuhan diberkati Tuhan, yang bahkan belum mengenal Tuhan sudah diberkati Tuhan. Ya, berkat Tuhan ada yang bermakna umum, ada yang bermakna khusus. Ya, kalau bermakna umum ya seperti ya setiap orang juga merasakan yang namanya terbit matahari. Matahari kan memberikan kita sinar ultraviolet yang akan menolong kita, ya sinar pagi yang membuat kita menjadi lebih baik hidup kita, ya provitamin D yang ada pada tubuh kita diubah menjadi vitamin D. Nah, hujan, kalau kita tidak ada hujan ya maka apa yang kita tanam mungkin akan sulit untuk tumbuh dan seterusnya. Tetapi bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus tentu ada berkat-berkat khusus. Ya, berkat Abraham, ya berkat
Israel Tuhan curahkan dalam kehidupan kita, saudara. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu baik, Yesus itu baik, dia sangat baik, ya. Ya. Ya, suatu ketika Yesus pasti akan datang menjemput kita. Ada sebuah lagu berkata bahwa Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Ketika dia datang kedua kalinya untuk menghampiri dunia. Dan dia akan bertanya, saudara, apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah kan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Yesus sudah naik ke sorga dan dia akan datang untuk menolong kita. Nah, kita kembali kepada teks ini, saudara, bahwa tentang Yesus bukan dari dunia ini. Dalam kopnya di sini, Yesus bukan dari dunia ini. Ya, Yesus dari mana dan mau kemana, saudara? Nah, ini penting. Ini pertanyaan yang harus dijawab. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada saat hari ini, waktu ini, detik ini, Engkau mengizinkan kami belajar ya tentang sebuah pembelajaran firman mengenai Yesus itu dari mana dan mau kemana. Dan kami harus tahu jawabannya pada malam hari ini, pada waktu ini, pada detik ini. Biarlah kiranya setiap orang yang mendengarkan firman pada malam hari ini boleh diingatkan, dikuatkan, sehingga mereka boleh mengenal Engkau lebih baik lagi. Mereka berpengharapan lebih baik lagi. Yang sudah kuat dikuatkan, yang sudah berpengharapan semakin ditambahkan pengharapan. Semua kami diberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Yesus bukan dari dunia ini, itulah perikopnya. Saya tadi menyampaikan sebuah tema kecil tentang Yesus dari mana dan mau kemana. Ya, di dalam ayat 21 berkata bahwa Yesus berkata kepada orang banyak. Jadi konteksnya adalah Yesus sedang berbicara kepada orang banyak. Ya, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Sesungguhnya setiap orang ini akan binasa oleh karena dosanya. Ya, Paulus berkata dalam kitab Roma bahwa upah dosa ialah maut. Ya, jadi setiap orang yang berdosa itu ya upahnya ya maut, saudara. Itu sebabnya masa-masa ini adalah masa-masa kasih karunia. Setiap kita kalau diselamatkan bukan karena kekuatan kita, kita diselamatkan karena kasih karunia. Ini saya sudah sampaikan pada episode yang lalu, saudara ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi kita ada karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Jadi Yesus berkata, ya, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Kalau kita masih dalam keberdosaan dan tidak mau percaya Tuhan, maka kita akan mati dalam dosa. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Ya, ke tempat kamu pergi, ke tempat bahwa ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Ini kata Yesus. Jadi mengapa muncul kata-kata ini, saudara? Jelas bahwa Yesus bukan berasal dari dunia. Ketika Maria mengandung, itu bukan karena nafsu birahi dari Yusuf kepada Maria lahirlah Yesus, bukan, tetapi karena karya Allah terbesar. Ya, Maria itu mengandung oleh karena Roh Kudus. Ya, karya Allah. Jadi ini adalah aktif daripada Allah sendiri yang punya inisiatif untuk menyatakan dirinya di dalam diri anaknya, anak tunggalnya. Ya,
Saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi Yesus ini adalah anak Bapa satu-satunya. Tidak ada yang lain, anak Bapa satu-satunya. Dan Yesus adalah kekekalan, bukan manusia biasa. Ya, ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes, ya, Yesus memberikan contoh tentang baptisan, bahwa setiap pengikut Yesus hendaknya ikut dibaptis juga seperti baptisan Yohanes, sehingga ya setiap orang menjadi pengikut Yesus yang sejati. Apa kata Bapa dari sorga? Alkitab mencatat bahwa ada suara dari langit berkata tentang bahwa inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tiba-tiba datanglah ya wujud Roh Kudus berupa burung merpati, ya seperti burung merpati. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang disebut adalah keesaan daripada Bapa di dalam diri anaknya Tuhan Yesus dan di dalam Roh Kudus yang berkarya di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Jadi orang yang percaya Yesus, maka pekerjaan Roh Kudus itu mesti bekerja dalam hidup kita, saudara ya. Jadi supaya kita bisa menjawab tentang siapa Yesus ini, saudara, bahwa dia berkata tadi bahwa ke tempat aku pergi, ya, ke tempat aku pergi, ya, tidak mungkin kamu datang. Nah, kemana Yesus akan pergi? Tentu kalau kita baca seluruh ya Alkitab ini, saudara, ketika di dalam Lukas pasal-pasal terakhir dikatakan bahwa dia naik ke surga, ya, dia naik ke surga, dia berasal dari surga, ya. Jadi Yesus ini adalah berasal dari surga, saudara. Jadi Yesus berasal dari surga. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sini bahwa di dalam ayat yang ke-23, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Ya, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Yesus mengakui bahwa kedatangannya itu bukan dari dunia ini, tetapi dia berasal dari surga, ya. Dia berasal dari atas, ya. Jadi saudara, kita berasal dari dunia ini karena kita lahir dari ibu kita dan kita lahir dari nafsu birahi ayah kita dan ibu kita. Maka lahirlah kita sebagai anak oleh karena ya Tuhan juga berkarya dalam pembentukan anak di dalam rahim ibu kita masing-masing. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa kata-kata ini jelas tentang pengakuan langsung oleh Yesus. Jadi Yesus mengakui bahwa dia bukan dari bumi ini, dia dari atas. Ya, aku bukan dari dunia ini. Iya. Dia bukan dari tempat di mana kita memang seperti biasanya ada di dunia ini. Ya, dia bukan berasal dari dunia ini, saudara. Nah, dikatakan ayat 24, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Nah, ini yang saya sebut tadi bahwa upah dosa adalah maut. Tetapi Yesus menawarkan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, kata-kata ini penting, kalimat ini penting, saudara. Jadi ditegaskan bahwa akulah dia. Ya, akulah. Yesus mengakui, ya. Jadi setiap orang yang tidak percaya kepada Yesus, maka dia juga tidak akan berkenan kepada Bapa. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kalau kita tidak percaya dengan Yesus yang berasal dari atas. Jadi kata kuncinya, ya dari mana Yesus? Dia berasal dari atas. Ya, bukan dari bawah, saudara. Jadi kalau pun dia lahir dari rahim Maria, itu karya Allah, itu cara Allah, itu inisiatif kreatifnya Allah, bagaimana dia akan menyatakan dirinya kepada manusia melalui, ya tentu melalui karya yang besar.
Karena tidak mungkin seorang perempuan melahirkan anak tanpa ada benih. Ya, benih dalam istilah biologi, tanpa ada benih sperma, saudara. Bayangkan, tidak ada hubungan intim antara Yusuf dengan Maria, tapi Maria bisa melahirkan, bisa mengandung. Tapi jelas Alkitab menjawab itu, bahwa itu dikandung oleh Roh Kudus. Ya, itu adalah penggenapan daripada kitab-kitab para nabi tentang kedatangan Immanuel, Tuhan beserta kita, Yesus Kristus. Yesus Kristus, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, kalau Tuhan Yesus ini berasal dari sorga, nah, dia berasal dari atas, tentulah dia mengerti tentang sorga itu. Dia mengerti tentang apa yang di atas. Kalau kita berbicara tentang apa yang di atas, tidak akan pernah putus, saudara. Para astronot itu pergi ke atas terus. Ternyata di atas langit ada langit tidak putus-putusnya. Jadi yang tahu rahasia itu sebenarnya Tuhan Yesus, karena dia berasal dari atas. Rahasia atas, rahasia langit itu, saudara, itu susah disimpulkan, ya, susah disimpulkan oleh para astrologi tentang sesuatu yang ada di atas. Ya, mungkin bisa dilihat dari sudut pandang teropong bintang dan seterusnya. Tetapi perkembangan ilmu pengetahuan terus akan mengalami perkembangan yang progresif, ya, yang akan terus dan terus. Ya, dulu pernah dikatakan Pluto masuk dalam daftar tata surya, ya, salah satu planet tata surya. Tapi sekarang dikatakan tidak lagi. Saudara, itu adalah sebuah hal yang wajar karena manusia itu tidak memiliki ilmu pengetahuan yang simpul dengan sesimpul-simpulnya, saudara, ya. Jadi karena manusia bukan maha tahu, bukan maha kuasa. Jadi jelas bahwa Yesus telah menjawab dia berasal dari mana, saudara, ya. Maka kata mereka kepadanya, ayat 25, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar. Jadi Yesus itu tidak sekonyong-konyong dia datang tanpa tidak ada yang mengutus. Tentu ada yang mengutus. Nah, ini kita harus percaya bahwa keberadaan Bapa itu ada. Bapa, ya, Tuhan Yesus sebagai putra tunggal Allah itu nyata, saudara. Dan Roh Kudus, ya, itu sesuatu yang benar-benar harus kita percaya. Jadi Yesus mengakui juga bahwa dia datang bukan karena memang dari dirinya saja. Dia mengakui tentang kejamakan Allah itu. Jamak dalam arti, ya, ada Bapa, Anak, Roh Kudus, tetapi dalam satu kehendak. Walaupun ada Bapa, Anak, Roh Kudus, tetapi kehendaknya itu satu. Nah, ini hal yang sangat sulit dipahami oleh banyak manusia. Tetapi Alkitab mengajar kita untuk percaya itu. Ya, karena itu perkataan Alkitab tentang kehadiran Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Ya, tugas kita percaya tentang firman Allah. Ya, itu misteri ilahi, ya, saudara. Tetapi yang pasti dia telah menyatakan. Di dalam diri Yesus dia menyatakan dirinya. Nah, adalah benar apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia. Jadi Yesus bersaksi bukan hanya karena dari dirinya, tapi juga dari Bapa. Nah, itu artinya ada kerjasama yang baik antara Bapa dan Tuhan Yesus dalam menyatakan firman-Nya. Nah, mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa, ya. Jadi orang yang tidak menerima Yesus bakal nggak ngerti itu, saudara. Jadi bagaimana supaya kita bisa mengerti tentang Yesus ini, saudara? Di dalam ayat selanjutnya dikatakan, maka kata Yesus, ayat 28, apabila kamu, ya, telah meninggikan Anak Manusia, ya, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dalam diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku, ya. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku, Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya.
Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi ketika Yesus datang ke bumi ini, Yesus tidak bisa melakukannya dari kehendaknya sendiri. Satu, karena memang Yesus dalam konteks sebagai manusia, ya. Nah, hakiki manusia adalah berbuat dosa. Tetapi berbeda dengan Yesus, ya, di dalam dirinya ada roh ilahi, ada roh ketuhanan, ya, saudara. Jadi karena Yesus ini ada roh ketuhanan, dia punya daging. Ya, kalau Bapa tidak punya daging, tetapi Bapa menyatakan dirinya melalui anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tentu, ya, apa yang ada pada Bapa itu ada pada Yesus, saudara. Nah, jadi ini yang tidak boleh bertolak belakang. Makanya Yesus harus menyatakan apa yang memang Bapa, ya, Bapa lakukan, Bapa rindukan terjadi dalam kehidupan manusia. Karena saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah kesepakatan ilahi. Sebelum Yesus turun ke bumi ini, ada kesepakatan ilahi saudara di sorga yang tidak boleh dilanggar. Dan memang karena Allah itu satu kehendak. Nah, ini yang harus memang gereja harus mencontoh saudara. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita harus belajar terus untuk saling beriringan, berirama. Mungkin ada yang do, ada yang re, ada yang mi, ada yang fa, sol, ya. Tetapi semua itu menjadi indah ketika dibunyikan do, re, mi, fa, sol, la, si. Ya, Bapa, Anak dan Roh Kudus, ya, itu panggilan Bapa, Anak, Roh Kudus. Tetapi di dalam pekerjaannya itu menjadi indah. Nah, jadi kita harus kerjasama yang baik. Sebenarnya saudara, nats ini mengajar kita ada dua hal. Kita jadi mengerti sekarang bahwa Yesus ini berasal dari atas, ya. Kemudian dia akan kembali, ya. Dia akan kembali kemana dia? Dia akan kembali ke atas. Karena dia berasal dari atas, dia akan kembali ke atas. Nah, barang siapa yang berasal dari dunia ini yang ingin ikut dia, yang ikut Yesus, maka dia harus hidup bersama-sama dengan Yesus. Harus terima Yesus. Barang siapa meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku. Jadi kalau kita menerima Tuhan Yesus, kita meninggikan dia, kita akan paham tentang semuanya ini. Tetapi kalau kita sendiri belum meninggikan Tuhan Yesus, kita belum memuji Tuhan Yesus, kita tidak akan pernah paham tentang semuanya ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, nah, hal mungkin yang kedua yang perlu kita ketahui, kita jadi diberkati sekarang dengan kita membaca nats ini, Yohanes pasal 8 ayat yang ke-21 sampai ayat 29. Kita jadi paham sekarang bahwa sesungguhnya kita perlu bekerja sama yang baik. Kita perlu kerjasama yang baik. Sama seperti Tuhan Yesus ketika ada di bumi ini, dia melakukan segala sesuatu sesuai dengan, ya, sesuai dengan kesepakatan surga. Jadi yang kita mau lakukan adalah apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Bapa di dalam surga, berkati setiap pemirsa, berkati umat-Mu, berkati setiap pendengar. Biarlah firman pada malam hari ini boleh memuatkan, meneguhkan, memberikan pertolongan, menjawab setiap pertanyaan yang mungkin pernah sepintas berlalu, tetapi mereka belum menemukan jawaban. Tuhan menjadi jawaban dalam hidup mereka. Diberkatilah mereka, disembuhkan penyakitnya, ditolong hidupnya dalam nama Yesus. Amin. Saudara, dalam program KKA Bertumbuh kali ini, kiranya Tuhan berkati kita. Sampai jumpa kembali. Saya dengan Pendeta Doris Yanturi. Tuhan Yesus memberkati kita.